Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon maaf agak terlambat karena tadinya masalah Ustadz, qadarullah Ustadznya ada keperluan mendadak. Jadi kita langsung saja ke pematerian hadis arba'in. Di hadis nomor 27. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis nomor 27. Silahkan, ada yang mau membacakan, saya tunjuk langsung ya. Bawa bukunya? Ada yang sudah punya bukunya? Nah, Bu Haji aja berarti. Bu Haji Dede yang kena bawa buku. Coba dibaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-biru husnul khuluq wa ismu ma haqqat bila sikar wa karim wa karim al-ayyam sabuna alaihi an-nas anwar sohar bi azwar sohatim ma'bad. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Jika tas'al qala istaqti qalta al-biru ma'allana ilaihi rasul wa ma'annu ilaihi al-qalbu Fa'ismu ma'adaka fi nafsi Fata'adada fi sadri Wa in kaftakan nasu Wa'abtauka fil nafsi Fata'adada fi sadri Wa in kaftakan nasu Aftauk. Baik. Masya Allah. Syukran jazakillahu khairan Bu Haji. Yang artinya adalah dari An-Nawas bin Sam'an dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tahu dari An-Nawas bin Sam'an, mendengar ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau bersabda, kebajikan ialah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ada kebajikan, ada kebaikan. Apa bedanya, Bu? Kebajikan itu husnul khuluq. Ada kebaikan, ada kebajikan. Ayo, pahlawan kebaikan. Pahlawan kebaikan, kebenaran, kebetulan, itu kan benar semua. Benar, betul, bagus, jadi mana? Pahlawan mana? Kebaikan, kebetulan, kebagusan, kebajikan, yang mana? Apa bedanya kebaikan dan kebajikan? Ini teh diem teh tengartos atau sangat tawadu? Kalau tidak tahu berarti Allahu a'lam. Jadi jangan diem. Apa itu kebajikan? Allahu a'lam. Kalau tidak tahu. Jadi langsung dijawab. Kebajikan itu bedanya dengan kebaikan adalah kebaikan itu biasanya hal-hal yang sifatnya tuh khusus. Namun kebajikan itu umum. Ya, baca Quran kebaikan. Kita bisa sedekah kebaikan. Namun kebajikan itu umum sifatnya. Buang sampah kebajikan. Yang tadinya menurut kita hal yang teman tepi pahala. Kata siapa? Itu kebajikan. Bukankah mengambil gangguan di jalan itu sebagian dari keimanan? Ada paku nih daripada batur kayak bisi katicak, itu diambil. Itu kebajikan. Dan kebajikan itu tidak mengenal gender,
tidak mengenal usia, dan tidak mengenal agama. Maksudnya gimana? Sekalipun seorang non-muslim, kalau misalnya tertimpa musibah kita bantu, nah itu kebajikan. Misalnya tanya, aya nu kahuruana rumah tetangga kita tapi non-Islam, terus kita bilang, eta mah da orang kafir wios, bisa gitu Bu? Nggak bisa. Itu kebajikan, dan itu adalah akhlak yang agung. Tidak pandang bulu, tidak pedah itu, oh itu mah saudara saya ngembe saya tolong, oh itu mah dah saya nggak kenal nggak ditolong. Nah, tidak pandang bulu. Maka kalau disebut akhlak yang baik, ahsanul khuluq kata Rasulullah, itu adalah albirri, kebajikan yang sifatnya umum. Jadilah orang baik. Jadi tidak peduli siapapun, mau dibalas dengan keburukan, mau tidak dibalas, itu adalah ciri akhlak yang baik. Biasanya Bu ya, contoh ini mah pun buat diri saya sendiri juga yang masih sangat perhitungan ini ya, kepada sesama manusia, mari kita upgrade diri kita. Biasanya contoh, kita mau menolong orang, kalau orang itu suka nolong kita, bahkan kalau nggak ditolong suka nggak enak. Terus kalau misalnya kita ada keperluan terus nggak ditolong kembali, kita marah-marah, ambek. Itu cara ditulungan pas abi butuh. Nah, paham? Nah, itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik nggak pandang bulu. Karena kita menolong orang lain, bisa jadi yang ngebalasnya bukan orang tersebut, tapi di pintu-pintu yang baik, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik. Ada cara dihargaan berbuat baik juga. Nah, kalau sudah dengar hadis ini, kalau ingin disebut punya akhlak yang baik, husnul khuluq, berarti tidak punya lagi mindset seperti itu. Lakukan saja baik selama itu sebuah kebajikan. Kan di dalam Quran Allah berfirman, seseorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dia memberikan apa yang dia miliki. Kebahagiaan, kebajikan, kebahagiaan itu seperti apa ya? Semua campur aduk perasaan itu dalam hati teh. Happy, senang, tenang, bahagia, haru. Karena bahagia yang benar-benar bahagia itu bukan tertawa, Bu. Bahagia yang benar-benar membuat kita senang itu bukan tertawa, justru menangis. Saking kebahagianya sampai nangis terharu. Pernah nggak Bu? Kita nolong orang tapi asa terharu. Pernah? Itu kebajikan. Itu yang dirasakan nyampe getarannya sampai ke arsy. Gitu. Walaupun sama orang itu tidak dibalas. Dan ingat, pahala kita jadi gugur, pahala sedekah kita gugur, itu ada di Al-Quran juga. Kalau pahala sedekah kita itu disebut-sebutkan kembali, gugurnya sebuah pahala ketika disebut-sebutkan kembali. Contoh, abi mah alhamdulillah selama 40 tahun tahajud kan pernah kalangkung. Lebar Bu, 40 tahun gugur hanya dalam satu ucapan. Jadi jangan pernah disebut-sebutkan kembali. Nah, kalau udah tahu, berarti enggak mah rahasiakan antara kita dengan Allah. Seperti halnya kita merahasiakan dosa-dosa kita. Rahasiakanlah amalan seperti halnya kita merahasiakan dosa-dosa kita. Amalan itu ada yang boleh kita tampakkan, boleh sebagai syiarnya, maknya sholat Jumat mau beja-beja abis sholat Jumat ditampakkan gitu, ada nguriling misalnya teh. Enggak, itu syariat. Justru harus ditampakkan. Mau sholat Idul Fitri, ayo nama di lapang izin bisa disebutkan soleh. Itu bukan, itu justru menyembunyikan syariat. Jadi yang sunnah yang disembunyikan. Milikilah amalan rahasia masing-masing, gitu. Kemudian lanjut. Tadi tenang.
Al birru husnul khuluq wal ismu ma haqqa fi nafsik. Dan dosa itu ialah apa yang membimbangkan dalam hatimu, bikin gelisah. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan dalam hatimu, dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya. Ada pepatah yang berkata, istafti qalbak. Apa? Mintalah fatwa pada hatimu. Itu kalau dalam pepatah bahasa Arab. Lamun pepatah kita mah apa? Coba tanya hatinya. Ini teh dosa atau tidak ya? Kalau sudah ada perasaan, canak ulahnya, canak sendalna bagus, dosa tehnya itu dosa. Ciri-ciri dosa yang membuat kita gelisah, membuat kita bimbang, dan kita tidak suka orang-orang mengetahuinya. Mantakna nu bobogohan pacaran pasti susu lumputan, Ibu. Berarti apa? Ada kebimbangan di hatinya. Ada perasaan orang-orang tidak boleh lihat. Tapi yang sudah halal mah santai ya. Betul tidak? Coba lamun anu pacaran, sukana di mana, Bu? Kebon, nyumput gitunya. Mojok sukana teh. Coba yang udah halal mah, mojok-mojok ting di bumi we nya. Hal-hal yang seperti itu bahkan dosa. Pacaran mah tidak dosa. Coba istafti qalbak, ciri. Perhatikan hatinya. Bikin bimbang atau bikin bahagia, bikin tenang atau bikin susah. Ada fase nanti ketika pacaran, nah ini anak ibu ya, diwartosan nih. Bu yang sudah pengalaman, ibu-ibu para ngalaman pokoknya betul ibu seriwe ya. Ada masanya love bombing, bahasa sekarang. Love bombing. Apa love bombing? Ada betul apa ibunya? Cinta yang menggebu-gebu. Wah, itu biasanya 3 bulan pertama. Sudah dari sana, naon deunya? Apalagi ya? Sudah habis rasa penasarannya, muncul bimbang, muncul resah gelisahnya. Itu kalau pacaran, karena jalurnya jalur tadi, jalur dosa. Jadi kalau nanya pacaran, mandatun apa tuhnya untuk mengenal istafti qalbak. Itu teh baru pacaran, Ibu. Belum hal-hal yang lain. Dan karena di hati kita itu ada sinyal yang disebut namanya fitrah. Sinyal yang disebut namanya fitrah. Fitrah kebaikan. Apa itu fitrah kebaikan? Bawaan lah. Namanya teh settingan awal. Contoh nih, ada 2 orang bayi. Ini kita pernah ada eksperimen. 2 orang bayi kan bayi belum bisa bicara, baru bisa merangkak. Ada eksperimen. Di depannya yang satu ceria, happy, tepuk tangan, senyum, yang satunya marah-marah. Yang satunya terus bayi itu teh bukan dikencarkan ya, disuruh jalan, disuruh memilih. Terus di sini ada makanan dikasih gitu. Bayinya kemana, Bu, kira-kira? Ternyata dari eksperimen tersebut mendekat ke yang suka senyum, ke yang suka, daripada yang tadi cemberut, marah-marah. So kadieu, orok gitu gimana, Bu? Nangis nggak? Fitrah itu, Bu. Ibu ku ibu diburakan merenya, naon sih gitu kan? Itu fitrah. Itu teh bayi tahu nggak? Bayi ada kelas emosional nggak? Ada. Bayi dikasih tahu nggak? Kalau ini teh baik, ini buruk. Nanti kalau yang senyum kamu baik ya, ini orang baik senyum. Nggak ada, Bu. Bayi belum tahu apapun. Berarti kita itu bukan seperti kertas kosong, sudah ada isinya, namanya fitrah. Kullu mauludin ala fitrah. Setiap anak yang lahir ke bumi ini yaitu fitrah, sudah ada bawaannya, yaitu muslim. Orang tuanya ialah menjadikannya dia Yahudi dan Nasrani. Jadi orang tuanya yang merubah karakter teh.
Gitu Ibu. Jadi kalau bingung lagi ini dosa atau apa, istafti qalbak, tanya hatimu. Tapi ada hal-hal yang menutup fitrah, Bu. Ada hal-hal yang menutup fitrah sehingga gak kelihatan lagi mana yang benar atau mana tidak, atau sensitivitasnya sudah berkurang. Dalam sebuah hadis dikatakan setiap kita berbuat dosa ada satu noktah hitam di dalam hati kita. Setiap hari kita berbuat dosa tanpa di apa sih? Di tazkiyatun nafs ya. Kita tuh ada tazkiyatun nafs, Bu. Setiap hari disuruh zikir pagi petang, baca istighfar 100 kali, itu tuh tazkiyatun nafs. Titik sampai akhirnya hitam legam, nggak kerasa lagi sensitivitas. Sudah sensitif lagi, sudah nggak namanya teh nggak kerasa lagi ini dosa atau tidak. Karena tadi apa? Menyepelekan dosa kecil. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak tersentuh lagi, ya ada yang baca Quran, udah hari-hari tidak terenyuh lagi hati teh, padahal Quran Ibu, kalau Ibu dibaca di Quran surat Al-Ahqaf ayat 30-an atau Quran surat Jin ayat 1. Nah, itu jin itu ketika dibacakan bacaan Quran, mereka tuh berkerumun. Bacaan apa ini? Bacaan apa ini? Sungguh ajaib, takjub dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita kalau dengar Quran didengarkan dengan seksama? Ya, enggak. Kadang tidak sampai menitikkan air mata apapun. Tapi kalau fitrah kita lagi terbuka, Bu, kalau kapan fitrah kita terbuka? Kalau kita lagi dalam keresahan, kesusahan, kegelisahan, kebimbangan, maka perbanyaklah menangis. Menangis ya, bukan sedih, seduh sedan kan. Air mata itu melembutkan hati. Mantap lamun Ibu lagi susah, sedih. Pas anu baca Quran. Nah, tadi kotoran tadi, titik-titik tadi kena air. Sudah mulai terlihat bening. Gitu Ibu. Maka selaras juga ada hadis yang dikatakan bahwa jangan terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya tertawa itu bisa mengeraskan hati. Apa maknanya keras hati? Hilang empati, hilang simpati, hilang rasa kasihan. Sudah tahu Palestina tehnya sedang dibombardir. Pas muncul postingan teh scroll. Palestina deh. Sudah tidak ada rasa empati, ini kita teh boikot atau enggak? Sudah dilanjutkan, masih belum dilanjutkan boikotnya? Atau tetap cut? Saya tidak mau. Itu udah hilang empati, itu warning. Ditarabas terus, udah mau futur itu wajar ya Bu ya. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami futur. Bahkan para sahabat Nabi juga suka ada males, jenuh. Nah, nih bosan, bukan bosan. Aduh, nih capek ngapalkeun we, jenuh. Bukan ditinggalkan, tapi divariasikan. Diganti amalannya, bukan diganti amalannya dengan amalan yang lain, maksudnya divariasikan amal. Yang tadinya baca Quran, aduh mulai gentosku murojaah. Bosan gentos Bu, ku tadabur alam. Karena tempat mengistirahatkan hati itu bersama sahabat-sahabat solihah. Kadang kita lamun lagi jenuh, tinggal ngobrol aja dengan orang-orang solih, duduk memperhatikan, muncul lagi giroh semangat itu. Jadi luar biasa Ibu. 2 hari libur gimana rasanya Bu? Kalau lamun nanti sebulan, gimana Bu rasanya 2 hari libur? Nyaman atau nyungsep? Kalau lamun sebulan Bu, ngarelep tinggal abi cuti sampai akhirnya resign saja lah. Itu Bu. Alhamdulillahnya kalau ngajinya ke yang lain diteruskan nggak apa-apa. Ini sampai
Ngurangan Bu, yang tadinya kerudungnya nutup dada jadi pindah sebujal, pindah sedada, pindah akhirnya dibengker deui. Itu tanda putus. Yang itu tadi fitrahnya tertutup. Dan ciri fitrah seorang perempuan itu apa Bu? Rasa apa Bu? Rasa malunya. Karena fitrahnya perempuan teh pemalu. Ingat, pemalu ya, bukan minderan. Ayo ibu kapayun baca Qur'annya. Isin, itu bukan pemalu Bu, itu mah minder, malu. Pas mau dikerudung, isin ini pinarep. Ini betul pinarep ya? Katinggal, tutupan. Itu fitrahnya perempuan tuh malu-malu, pemalu. Gitu. Jadi antara kebajikan dan dosa. Kebajikan itu adalah hal apapun dilakukan, bebersih. Misalnya, hayu orang kerja bakti ikutan, itu kebajikan. Gak bisa ikutan, udunan. Nah, orang-orang pasti senang tuh. Karena kebaikan itu pasti balik lagi ke pemiliknya. Gitu. Kemudian ada hadisnya masih panjang Bu. 5 menit lagi ya. Dari Wabisah bin Ma'bad, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertanya, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Ini Rasulullah yang bertanya kepada Wabisah bin Ma'bad. Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah itu tuh, baru jadi bahas. Istafti qalbak. Jadi jangan jauh-jauh, kumaha ini mau bertanya, ini baik atau tidak, ini boleh atau tidak ya, ini bagus atau tidak. Kita nggak lagi berbicara fikih ya, ini gimana ya, diteruskan atau tidak. Istafti qalbak. Karena kalau sudah pasti itu sebuah dosa, kita teh nggak nyaman. Walaupun hati itu gimana ya. Maka kemarin guru saya berkata apa ya, lupa lagi. Oh ya, kalau pengen bening hati ya, kalau ingin bening hati kita, selisihilah hawa nafsu. Kalau ingin bening hati gimana sih bening? Nggak ada prasangka apapun. Baik we ke orang lain teh. Maknya gitu. Tidak ada kepikiran seperti itu. Kalau ingin bening hati seperti tersebut, kuncinya apa? Selalu selisihi hawa nafsu. Tahu hawa nafsu? Keinginan kita tuhnya punya hawa nafsu. Aduh, enak ya si Gana lamun tengaos ayeuna. Tengaos hoream. Selisihi Bu. Bismillah, la haula wala quwata. Mandi we lah, terus ibak mah kita semangat gerak. Diselisihi semua hawa nafsunya. Hoyong ini hati mah mau kesana condong, tapi pasti udah nggak baik. Tapi amalnya ke sini. Jadi selisih hawa nafsu kalau pengen hatinya bening. Masih ingat gak cerita seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ceritakan kembali ya. Pada waktu itu Rasulullah sedang holaqoh di Masjid Nabawi seperti ini. Masjid Nabi itu kan kecil ya, sama seperti ini Bu. Setengahnya hungkul di tiungan teh, kesanahnya panas. Jadi kencegah gitu. Ada seorang pemuda, masih muda belasan tahun, namanya Abdullah bin As. Saking kupanasarannya, dituturkan pemuda tadi. Dituturkan, kemudian diketuk rumahnya. Saking ku tidak terkenalnya, di hadisnya tidak disebutkan nama si fulan ini. Tidak ada nama fulan, cuman Abdullah bin As aja. Artinya apa? Bukan orangnya, tapi perbuatannya. Terus kata Abdullah bin As, saya sedang ada masalah dengan orang tuaku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Nah ini adab ya, adab menginap itu maksimal 3 hari. Kalau sisanya sedekah dan nyusahkeun. Kecuali tadi ibu ya, kalau ibu mau berbuat kebajikan, husnul khuluq.
Kitanya we kudu tahu diri gitu ya, mondok teh maksimal 3 hari. Kalau sebulan numpang gitu mah. Kemudian boleh katanya. Kenapa Abdullah bin As itu mau menginap? Karena kalau ingin lihat karakter seseorang nggak bisa lihat dari cangkang bu, nggak bisa bu, kecuali kita sudah pernah bermalam dengannya. Kade dengar kata bermalam ya, bukan berarti tuing-tuing ya, maksudnya sudah pernah safar, sudah pernah lihat tidur dari pagi sampai malam, lihat kelakuan dia gitu ya, bukan tidur bareng bu ya kade ya, pikirannya diluruskan. Sudah pernah bermalam dengan orang tersebut, dilihat pas malam-malam, si Gana sholatnya panjang cenah. Pas ditinggali ternyata tidak bangun malam bu. Sesekali ngeliat subhanallah, sesekali berbalik ke kanan alhamdulillah. Malam kedua sama, malam ketiga juga sama, bahkan tidak sholat tahajud. Terus Abdullah bin As merasa tidak dapat apapun. Kieu hungkul geuningan, kata Rasulullah tadi apa? Penghuni surga. Kemudian hendak pamit Abdullah bin As. Ditanyalah sama pemuda tadi, apa maksudmu datang ke sini, gimana? Ya saya mau pulang sekarang, kayak gitu. Sebenarnya ada yang mengganjal di hatiku, karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa engkau adalah penghuni surga. Kira-kira ibu lamun gitu kan kumaha mun abinya, maknya masa sih gitu kan, langsung bikin SW ya, alhamdulillah. Apa pemuda ini sampai bingung ya gitu, masa sih, wah iya gitu, Rasulullah berkata masa ceritanya menurut kaget gitu. Terus kata Abdullah bin As, ya, dan saya ingin belajar tentang amalan tersebut, tapi ternyata tidak ada yang istimewa. Oh, lalu apa yang kau lakukan? Apa amalan yang kau lakukan? Nah ini mindset seorang muslimnya, seorang orang penuntut ilmu tuh, kayak tadi kan lagi berholakot dengan Rasulullah, selalu penasaran tentang amalan seseorang. Ini yang menjadikan seseorang itu istiqomah, punya role model. Jadi lamun ningali hafalannya banyak, ibu rahasianya apa? Nah ibu teh gitu, harus seperti itu, harus punya jiwa seperti itu. Nggak cukup ku hebat ya, luar biasa, enggak. Tanya, abi mah sok ketemu misalnya teh ku cayu wuduna ibu, contoh ini bantu ketangnya. Seperti hal-hal yang kayak gitu. Terus sahabat ini berkata, oh mungkin yang kau maksud adalah aku itu tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa hasad pada siapapun, tidak pernah hasad pada pencapaian siapapun. Aku ikut senang kalau orang lain senang, aku ikut sedih ya kalau orang lain sedih. Tidak pernah berprasangka apapun, tidak berasumsi apapun. Itu tandanya beningnya hati, itu seperti itu. Dan itu salah satu penghuni surga. Ternyata surga mudah bu, dengan tidak pernah berasumsi, selalu diambil positifnya. Ibu kasihangan wae nya eta teh mandina cikene geura sigana mah mandi karek mandi eta teh. Apa hubungannya sama kita? Terserah disusun. Oh, meureun aya keperyogian heula. Tidak pernah memberikan kesempatan di hatinya untuk berasumsi buruk kepada orang lain. Itu tanda beningnya hati. Istafti qalbak. Dan ini butuh dilatih ibu. Tidak langsung ujug-ujug ada di setiap jiwa ini ya. Tidak. Ini butuh dilatih. Prasangka seperti ini harus dilatih. Karena pasti setan tuh yuwaswi sufi. Maka kuncinya jangan pernah menilai. Ya, istafti qalbak. Terus terakhir, sedangkan dosa ialah apa yang membimbangkan dalam jiwa dan meragukan dalam hati, meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa lagi kepadamu. Mohon maaf ini mas saya bahas ini. Teh gimana sih hukumnya
KPR. Itu banyak yang nanya ke saya tetap asli apal. Cek ini ada KPR syariah. Boleh meureun. But istafti qalbak. Tanya sama diri sendiri. Itu kata Rasulullah. Apakah itu membuatmu bimbang, bingung, atau tentram? Berarti point of view orang tuh beda-beda ya. Kalau menurut kita ini mah kayaknya nggak enak kan, enak ke hati teh itu dosa. Nanya itu sababaraha kali nggak tahu teteh, nggak tahu. Karena saya juga pernah mau ngambil teh asa nggak enak ke hati itu. Ketambah lagi ada konten-konten yang sekarang ya soal-soal influencer kayak gitu. Maaf ya, ini bukan soal fikih. Jadi ini mah istafti qalbak. Jadi bebas kalau abi terus kumaha KPR ya bereskan Bu, karena tidak boleh meninggalkan hutang, bereskan. Abi bari kumaha, yaitu kembali lagi kepada masing-masing. Istafti qalbak. Balik lagi kepada masing-masing apa yang kau yakin. Meskipun, nah ini di hadisnya kan, meskipun ada fatwa-fatwa, tapi kalau kita dengan fatwa tersebut kita tenang, nah itu tenang. Berarti kali tadi harus punya basiroh. Apa itu basiroh? Mata hati. Mata hati. Jadi lihatnya pakai hati, punya insting, punya intuitif. Namun kita mau punya heart feeling. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menjaga lisan dan pandangan. Allah akan tajamkan basiroh kita. Kita teh bakal tahu ini picilakeun, enggak, ini enggak baik, ini boleh, ini enggak. Itu basiroh, itu karomah dari Allah. Itu kata para ulama. Ingin dapat hal seperti tadi, ini dosa atau enggak, enakan atau enggak. Nah itu tadi istafti qalbak. Hasilnya dari apa? Dari menjaga mata dan lisan. Hada wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ibu semuanya. Kita juga sama-sama terus belajar untuk jadi orang yang setiap harinya menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Tidak sedang merasa lebih baik dari orang lain, tapi justru berlomba-lomba menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Dulu mah gini, sekarang kayak gini. Tidak bersaing dengan siapapun, tapi bersaing dengan diri kita yang dulu. Maafkan aku yang dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.